Halo kawan cerita, jumpa lagi di Pascalibah, program asik siniar Kenali Perubahan. Kali ini seperti biasa kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Rustam Simanjuntak, SE, MSE. Panjang gelarnya ya teman-teman ya. Jadi ini yang mau kita kulik lagi nih tentang Pak Rustam ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Ini sebenarnya judulnya pulang kampung ya Pak? Ya sebenarnya bisa dibilang pulang kampung, tapi prioritasnya adalah menjalankan tugas, melaksanakan supervisi ya ke perusahaan peternakan di Sumatera Utara, utamanya nanti di Kabupaten Deli Serdang. Oh, baik, siap. Sebelum itu mungkin ya Pak, sebelum ada tugas-tugas lapangan, kita culik dulu sebentar Bapak ini, karena ada banyak hal yang dimiliki oleh Pak Rustam ini yang perlu untuk diseringkan ke kawan cerita sekalian. Boleh ya Pak kita cerita sedikit ya Pak. Jadi saat ini posisi Bapak adalah sebagai koordinator fungsi statistik peternakan di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS Pusat atau BPS RI ya. Baik. Ya. Nah, Pak boleh cerita nggak Pak, bagaimana dulu Bapak bisa bergabung di BPS? Ini dengar-dengar ini sepertinya ada Bapak harus mengorbankan impian ini. Dan dalam tanda kutip dipaksa orang tua untuk bekerja di BPS. Ceritanya begitu atau ada yang perlu diklarifikasi nih Pak? Ya, makasih Aan ya. Jadi memang sejarah hidup kita itu berbeda-beda ya. Baik. Artinya ada yang memang kadang terprogram gitu ya, bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Tapi kembali lagi kita harus realistis lah ya menghadapi hidup ini gitu ya. Jadi di awal saya sebenarnya bercita-cita sebagai calon insinyur lah ya. Ya, jadi sejak SMA itu saya sudah memprogramkan harus masuk Fakultas Teknik Mesin. Dan memang dengan perjuangan tentunya ya, selama saya di SMA, saya itu akhirnya bisa masuk melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan atau disebutnya PMDK ya PMDK, Pak ya. Itu berat perjuangannya ya Pak ya, karena dilihat dari nilai kan ya Pak ya. Iya betul. Jadi artinya kan kita harus konsisten ini ya, menghasilkan nilai yang baik gitu ya, selama di SMA-nya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, dan itu memang saya targetkan gitulah ya. Kalau bercita-cita kan harus ada yang dikorbankan ya. Misalnya teman-teman pergi main ya kan? Belajar. Ya kita belajar. Pencitraan kan gitu ini. ya. Siap lanjut, ya artinya Pak. memang poinnya adalah setiap cita-cita yang kita idamkan itu harus diperjuangkan gitulah. Tentu cara perjuangannya kembali ke masing-masing ya, dengan latar belakang keluarga seperti apa kan gitu ya, dengan ya chemistry-nya kita masing-masing ya, ada yang santai tapi sampai ke tujuan, tapi ada memang yang harus effort lebih. Dan itu harus berani kita korbankan kalau kita ingin mencapai tujuan yang ingin kita sampai lagi ya, kita inginkan di awal. Nah, setelah saya ikut PMDK dan memang diterima di Fakultas Teknik Mesin USU, itu saya jalani sekitar 2 tahun, kemudian cuti akademik ya, karena dimungkinkan. Nah, tapi pada saat itu memang, ya karena saya keluarga besar ya, saya 6 bersaudara, 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, pada saat saya masuk USU itu 2 tahun setelah berjalan, memang sedikit ada kendala di keluarga ya. Saya punya adik-adik yang juga harus sekolah gitu ya, jadi pilihannya adalah ada yang mengalah gitu ya. Nah, sebagai kakak ya saya harus mengalah gitu ya, supaya adik-adik saya juga setidaknya mengecap pendidikan lah sampai jenjang SMA kan gitu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi, berarti gitu. Mungkin itu sementara gitu ya Pak ya. Kemudian ternyata kesempatan datang untuk Bapak bergabung di BPS begitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi tahun 90 ya. Nah, memang nah ini kembali lagi memang kita bagaimana membangun lingkungan juga ya. Lingkungan di mana kita dibesarkan. Jadi saya memang
berusaha untuk ikut ya kegiatan-kegiatan pemuda-pemudi di gereja. Dan pada saat itu ada teman-teman BPS provinsi nih yang di Sumut yang kebetulan juga ikut bergabung di sana gitu ya, sebagai senior lah ya, sebagai senior. Misalnya mungkin kalau nggak salah menyebutkan nama ya, ada Pak Anton Manurung, ya, ada Pak Darwis Sitorus yang sekarang juga sudah menjadi Eselon 2 ya Pak ya, kepala BPS provinsi ya. Kemudian ada Pak Desmond Sinura, ya artinya ada beberapa teman-teman di sini ya, yang di BPS provinsi ini yang kenal baik lah, gitu ya. Dan itu memotivasi Bapak juga ya. Ya, jadi ketika tadi ada kendala, saya kira memang harus coba cari alternatif ya. Akhirnya kita harus berani mengambil pilihan-pilihan lain untuk tujuan yang kita harapkan gitu ya. Nah, saya berpikir mungkin sambil bekerja gitu, saya bisa meneruskan cita-cita saya di kuliah di Fakultas Teknik Mesin. Menjadi insinyur. Teknik. Iya. Betul. Nah, ternyata setelah bergabung ke BPS, sepertinya cintanya terlalu dalam terhadap BPS ya Pak ya. Atau gimana nih Pak ceritanya? Ya, Pak? jadi ketika saya ikut ujian sebagai calon PNS ya. Saya diterima, ya tentu itu saya perjuangkan juga ya. Saya memang berharap ada solusi ya, atau cara lain gitu ya. Dengan sambil bekerja tapi tetap bisa kuliah. Nah, memang saat itu ya ada pilihan ternyata ya, karena penempatannya di Kabupaten Dairi dengan jarak tempuh 4-5 jam gitu ya. Tentu saja tidak mungkin sambil bekerja, sambil juga tetap kuliah. Tadi ya, Pak. Ya, dan ini juga ada pergumulan pribadi sebetulnya. Jadi antara antara ambisi pribadi ya, keinginan pribadi untuk tetap eksis di kuliah, dengan orang tua berharap kalau sudah bekerja sebenarnya kan masa depannya sudah ada gitu ya, sudah terarah gitu ya. Kalau sudah pegawai kan sudah terarah, sudah teratur dan sudah ada istilahnya ya pendapatan yang tetap ya. Bahkan mungkin kalau PNS kan sampai masa tuanya juga dijamin kan gitu ya. Nah, itu orang tua kemudian menyarankan harus mengambil pilihan berat gitu ya. Abaikan dulu ambisi pribadi, ambisi tentang kuliahnya untuk terus di Fakultas Teknik Mesin USU. Ya mungkin akan ada solusi lain di sana gitu. Nextnya selalu ada jalan ya. Baik Pak, berarti akhirnya karena ya mungkin tuntutan, motivasi, dorongan dari orang tua, keluarga, dan juga sebenarnya ya tetap kembali ke keinginan pribadi Bapak gitu ya, untuk bagaimana mengayomi dan memberi kesempatan untuk adik-adik bisa sekolah gitu. Akhirnya Bapak memutuskan untuk oke, sepertinya mimpi untuk menjadi insinyur itu tadi di stop dulu ya, ditunda ya. Saya suka kata-kata ini ya, ditunda untuk kemudian Bapak sebentar gitu ya. Harapannya sebentar sebenarnya ya, untuk bekerja kembali memperbaiki katakanlah finansial ya, kalau boleh saya sebutkan ya Pak, untuk kembali nantinya akan mengejar mimpi itu. Tapi ternyata setelah bergabung di BPS, mungkin mengetahui bagaimana berkarya di BPS itu ternyata lumayan ya Pak. Lumayan ini dari sisi banyak hal ya Pak. Effortnya lumayan dan bersihnya juga lumayan ya. Tapi setelah di BPS kan ternyata tidak ada penyesalan ya Pak. Justru tertutupnya pintu untuk menjadi insinyur ini ternyata membuka banyak pintu dan jendela untuk akhirnya, kalau saya nggak salah dengar juga, Bapak akhirnya bisa sekolah di sekolah kedinasan BPS gitu ya Pak ya. Kalau sekarang namanya Poltek STIS, mungkin kawan cerita pernah dengar. Kalau dulu di zaman Pak Rustam namanya adalah Akademi Ilmu Statistik. Nah, itu gimana ceritanya itu Pak? Iya, jadi saya putuskan ya, tentu ini juga penting ya buat rekan-rekan semua ya. Betul. Bahwa nasihat orang tua itu ya harus kita perhatikan sebagai anak gitu ya, supaya hidup kita tenang. Dan mungkin impian-impian kita juga akan tercapai ya, dengan cara yang berbeda tentunya ya. Tidak dengan cara yang sama.
Nah, saya jalani untuk bekerja di BPS Kabupaten Dairi tahun 90. Ya, saya mulai penempatan 1 Maret gitu ya, dan saya diantar orang tua ke sana. Ya, itu mendorong saya mungkin ya, karena awalnya saya kan agak berat tadi ya. Nah, setelah di sana bekerja, tentu saya coba berusaha beradaptasi ya dengan lingkungan kerja, apa yang harus saya perbuat, ke depannya seperti apa. Dan ternyata memang benar ya, di Ana ya, ada peluang-peluang gitu ya. Jadi saya akhirnya memanfaatkan juga ya kesempatan untuk tugas belajar bagi seorang pegawai di BPS gitu ya. Nah, saya kira ini peluang gitu ya. Artinya impian itu kan harus realistis lah. Nah, saya coba menggapai itu selama 2 tahun bekerja sambil belajar tentunya ya, mempersiapkan diri. Sehingga saya sekali ujian langsung lulus untuk masuk Akademi Ilmu Statistik gitu ya, dan saya diterima sebelum 2 tahun ya. Saya kira ini juga peluang bagus ya, dan sesuatu yang baik bagi saya pribadi juga ya, tidak terlalu lama menunggu. Mungkin ada teman-teman BPS yang sudah berjuang belum berhasil, tapi saya langsung bisa berhasil dengan perjuangan keras. Dan langsung hijrah ke Jakarta. Ya, itu juga luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada mimpi sebetulnya ya. Ya itu tadi, kita harus realistis menjalani hidup kita. Nah, kemudian saya berangkat ke Jakarta. Di sana menempuh pendidikan 3 tahun ya di Akademi Ilmu Statistik. Nah, dan tentu ya kita harus konsisten memang ya, dan saya juga tetap berjuang di Akademi Ilmu Statistik, dan memang ada buahnya lah ya, ada hasilnya. Ini mungkin kebanggaan buat saya pribadi ya, dan saya coba menggapai sesuatu prestasi lah ya. Dan akhirnya mendapat prestasi sebagai lulusan terbaik lah ya. Wes, luar biasa di ya. Angkatan saya gitu ya. Semakin tidak ada menyesal gitu ya Pak ya. Ya justru betul. Ternyata dorongan gitu ya. Mungkin pada awalnya Bapak merasa sedikit beban, tidak menggapai mimpi insinyur itu tadi, tapi ternyata peluangnya justru bisa kita bilang semakin bagus nggak sih Pak? Ya, saya kira itu tadi yang saya sampaikan, harus realistis ya. Betul. Menjalani hidup. Dan ketika kita realistis, selalu terbuka peluang-peluang yang lebih baik gitu ya. Nah, itu tentu bukan tanpa target ya. Betul. Ya, dengan prestasi kita, ya tentu kita ingin berkontribusi ya. Kalau kontribusi kita bagus, saya kira pimpinan BPS juga akan memperhatikan. Betul. Dan itu saya kira juga bagian dari yang saya nikmati juga ya. Jadi 95 lulus, tentu sebagai pegawai yang baik ya, harus kembali ke daerah asal. Sempat kembali ke daerah asal, ya, betul. Jadi saya lapor dulu ke pimpinan di BPS Kabupaten Dairi, sudah selesai sekolahnya, kuliahnya. Nextnya akan mendapat tugas apa kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya tahun 95 Desember itu ya, sudah ada SK untuk pindah ke pusat. Oh iya. Dan saya kira ini juga bagian dari perhatian pimpinan ya. Ketika kita minta sesuatu dan kita juga memang mencoba tetap meningkatkan kapasitas kita ya, kemampuan kita, saya kira pimpinan tidak sulit untuk memenuhi permintaan kita yang rasional tentunya ya. Betul, ya, betul. Ada sistem waktu itu yang memang agak memudahkan ya. Jadi ada rotasi yang sedang diperbolehkan antar seluruh Indonesia gitu. Betul. Nah, saya mau termasuk orang yang diberikan peluang yang baik. Jadi saya pindah ke pusat itu. Apalagi juara 1 ya Pak ya. Jadi memang konsisten. Mungkin ya berasal dari bagaimana secara pribadi Bapak juga menjadi pribadi yang selalu ingin menunjukkan yang terbaik dimanapun berada gitu ya Pak ya. Walaupun ditempatkan nun jauh di Dairi sana, ternyata bisa juga menjadi yang terbaik gitu ya Pak. Berarti kan sudah ikhlas menjalani ya Pak ya. Yang agak berbelok arah itu tadi loh Pak. Sudah ikhlas menjalani, bisa menjadi yang terbaik dan diberi kesempatan untuk menggapai mimpi yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Bahkan karena juara itu tadi jadi langsung dipindah gitu ya, diminta untuk ditarik ke BPS RI gitu ya Pak ya. Itu juga luar biasa ya pencapaiannya ya Pak ya.
Dan gitu setelah di BPS Pusat juga ternyata Bapak tidak cukup dengan pendidikan itu ya Pak ya, untuk sampai menjadi doktor ya sekarang ya Pak ya. Dan itu semua bukan beasiswa ya Pak, artinya keinginan dari diri pribadi gitu ya Pak ya. Itu bagaimana itu kira-kira Pak yang memotivasi untuk lebih gitu ya Pak ya? Ya, jadi tentu untuk mencapai yang sekarang ya, dengan jenjang pendidikan saya di S3 sebagai doktor ilmu bidang ekonomi dari FEB UI ya, ini ada jalannya gitu ya, ada perjalanan jalur pendidikannya ya. Jadi memang setelah saya lulus AIS ya saya juga diberi kesempatan oleh pimpinan ya, setelah berubah menjadi STIS ya. Di tahun 97 saya ikut program diploma 4-nya. Langsung masuk ke ya. Jadi waktu itu memang pimpinan memberikan kesempatan untuk peringkat 1 sampai 10 di angkatan saya itu untuk bisa langsung. Jadi tidak melalui tes lagi ya. Saya kira ini kesempatan baik ya, disuruh sekolah. Ya saya langsung memanfaatkan juga, lulus 99. Nah dulu memang saya berkeinginan untuk mengambil kesempatan tugas belajar ya untuk S2, tapi dulu memang ada aturan tidak boleh dari D4 ya. Kemudian saya harus berjuang mengambil S1-nya di ilmu manajemen ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah dari situlah saya berangkat mengambil pendidikan S2 saya di UI, juga memang di ilmu ekonomi ya, FEB UI tahun 2007. Ya, 2007 lulus awal 2010 ya. Tentu ini mungkin teman-teman bisa melihat lama ya lulusnya gitu ya. Karena memang sambil bekerja ya. Jadi kan ini namanya belajar mandiri ya. Dan memang ini saya kira teman-teman muda ini harus mau lah ya. Memanfaatkan tugas belajar kalau masih secara persyaratan usia, kompetensi memenuhi, raihlah gitu ya pendidikan yang lebih baik. Dan saya kira BPS sangat memfasilitasi ya untuk peningkatan SDM kita gitu ya. Saya kira orang-orang muda ini, kaum milenial katanya harus memanfaatkan itu. Nah kalaupun itu tidak terbuka kesempatan bagi yang non milenial gitu ya, mungkin seperti saya dulu ya, jangan patah arah gitu, jangan patah semangat, tetap berjuang. Karena tidak ada yang tidak bermanfaat ya, baik itu untuk diri sendiri maupun bagian dari itikat baik kita juga sebetulnya untuk berkontribusi lebih ya di organisasi yang kita cintai ya, rumah kita kata Pak Kecu ya, rumah kita BPS. Pak Margo ya Pak ya. Pak Margo juga ya. Nah ini menarik ya kawan cerita ya. Jadi sepertinya nih kalau dilihat kita runtut bagaimana jalur apa ya masa-masa pendidikan yang Pak Rustam alami gitu ya. Sepertinya Bapak sangat concern untuk bersekolah gitu ya. Nggak apa-apa S1 ditinggalkan, bekerja dulu, tapi kemudian bisa menjadi yang terbaik, bisa masuk ke AIS gitu ya, D3. Kemudian ingin S2, karena nggak bisa langsung, oke, nggak apa-apa, ayo kita S1 dulu ke sekolah tinggi gitu ya, bahkan sampai ambil kelas sore gitu ya Pak ya. Udah S2, oh ternyata yang beasiswa itu ada batasan usia gitu ya Pak ya. Oh ayo mandiri juga dijabanin gitu ya Pak ya kalau sekarang, tapi yang penting sekolah dan sekolah. Itu kira-kira apa yang kenapa gitu Pak? Apakah karena trauma masa lalu dulu nggak boleh sekolah, atau karena sudah ada hasil gitu ya Pak ya, sudah menghasilkan sehingga mumpung ada kesempatan sekolah, atau ada yang ingin Bapak buktikan? Kira-kira gimana itu Pak? Ya, jadi saya kira motivasinya yang pertama ya, tentu kita harus concern dengan peningkatan kapasitas kita. Karena kita harus jangan menjadi pegawai biasa-biasa saja ya, kontribusi ke organisasi, ke unit kerja kita, bagi BPS utamanya harus kita tingkatkan dari sisi pribadi. Dari sisi lain tentu saya juga kan punya keluarga ya, punya anak-anak yang harus saya dorong juga untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, dan itu mungkin satu-satunya modal dasar yang bisa saya berikan bagi anak saya untuk bisa bersaing ya kan.
ke depan di lingkungan kerja yang semakin kompetitif tentunya ke depan ya. Nah itu saya juga motivasi keluarga. Dan memang saya kira teman-teman ya, DAan ya, ini memang sangat butuh dukungan keluarga. Jadi saya juga mendapat dukungan dari keluarga besar ya, dari orang tua, dapat juga dukungan dari keluarga saya yang sekarang ya, istri, anak-anak. Betul. Dan itu memang sangat dibutuhkan lah ya. Saya kira meskipun ada beban berat tentunya ya, karena tadi bicara belajar mandiri, berarti kan biayanya sendiri. Betul. Ya, sambil bekerja, gitu ya, waktunya Pak, ya. juga harus dikelola dengan baik. Tugas-tugas nggak boleh ditinggalkan. Nah ini kan ada effort lebih ya, Pak, ya. effort lebih, punya strategi pribadi juga harus diatur, dikelola, manajemen waktunya, betul. manajemen bagi kotak-kotak otaknya juga ya. Nah, iya. Kadang lagi ngitung rumus, kadang gitu. Jadi di sana beban disinkronkan kuliah, lah ya. beban atasan pekerjaan gitu ya, Pak ya, harus luar biasa. disinkronkan ya. Betul. Dan saya bersyukur itu bisa saya jalani karena dukungan keluarga. Dan tentu saja jangan lupa ya, semua itu bisa terjadi karena kita juga harus pasrah dan mau berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, minta memohon doa lah, ya. Berdoa, bekerja, memberi yang terbaik. Apapun hasilnya, ya kita harus bisa menjalani itu, menikmati itu secara baik gitu ya, sehingga kita hidupnya mungkin lebih rileks ya. Boleh nggak punya duit banyak gitu ya, tapi hidup jalan terus gitu. Tapi legasinya itu lifetime ya, Pak ya. Warisan bahwa pendidikan. Saya ngebayangin kalau saya jadi putrinya Bapak nih, Bapak sudah S3 kayaknya nggak mungkin, minimal saya harus mencapai S3 gitu ya, Pak ya. Itu adalah motivasi tersendiri ya. Mungkin bagi Bapak itu memotivasi Bapak, anak-anak, keluarga, tapi bagi kami, bagi kawan cerita yang mendengar, itu juga menjadi motivasi bahwa usia, jabatan, mungkin finansial yang sudah steady, itu juga tidak menutup peluang gitu ya. Keinginan Pak Rustam untuk terus sekolah, meningkatkan kapasitas secara formal ya, Pak ya. Tetap tercapai pendidikannya, bukan tidak cukup, sudah cukup nih, katakanlah THP-nya udah cukup gitu ya. Soalnya kan Bapak sudah menjabat nih di BPS Pusat nih, tapi ternyata tetap meluangkan waktu dengan segala resikonya yang itu tadi ya, Pak ya, mengelola waktu, keuangan, emosional mungkin ya, Pak ya, sambil harus mendidik anak-anak, beban kuliah, beban pekerjaan gitu ya, Pak ya. Luar biasa ini, Pak. Jadi saya mungkin juga harus apresiasi ya kepada istri saya gitu ya. Ibu boleh dengerin ini, Bu. Istri saya Arenia Siburian itu ya, sebagai ibu, sebagai istri ya pasti memberi peran penting lah ya. Luar biasa karena memang ya, Pak ya. Saya kira memang secara finansial juga kita butuh, karena istri saya juga bekerja ya. Jadi kita coba kolaborasi untuk mengelola keuangan ya. Betul. Kapan dia bolong, saling diisi dulu. Banyak cara lah untuk menjalani itu, tapi intinya memang harus ada support keluarga lah ya, yang kuat gitu. Baik. Hingga di posisi sekarang gitu ya, Pak ya, di saat BPS melaksanakan sistem penyetaraan, bukan hanya jabatan gitu ya, Pak ya, tapi kita menjadi fungsional, tuntutan untuk berkarya di jalur yang lain, tidak hanya sekedar jabatan posisi manajerial, itu tentunya sangat berguna ya, Pak ya. Bagaimana pendidikan yang sudah Bapak jalanin dan legasinya ternyata itu bermanfaat hingga sekarang. Dan itu mungkin tidak Bapak sangka pada saat awal dulu Bapak dalam tanda kutip kita bilang tadi mengorbankan cita-cita masa kecil untuk menjadi insinyur itu tadi ya, Pak ya. Dan hingga sekarang ternyata peluang itu terbuka lebar, bahkan menjadi kesempatan-kesempatan yang lebih baik hingga posisi saat ini gitu ya, Pak ya. Luar biasa ya, Pak ya, mungkin ya bagi diri Bapak sendiri
pencapaian juga merasa suatu kebanggaan gitu ya Pak ya, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan juga bagi kami juga itu memotivasi gitu sih Pak ya. Mungkin Bapak boleh ini sebagai closing statement Bapak sampaikan kepada kawan cerita untuk memotivasi bahwa kita tidak cukup nih hanya begini-begini saja gitu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih De Aan ya. Jadi saya kira kawan cerita ya dimanapun ya, tetaplah gitu ya berjuang, tetaplah untuk tetap meningkatkan kemampuan ya. Tentu banyak cara ya, bisa lewat pendidikan formal, bisa informal, tapi intinya adalah jangan pernah berhenti menggantungkan cita-cita ya. Katanya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Ya tentu dengan begitu ada capaian-capaian yang lebih baik ya. Kalau sudah tidak punya impian kan sebenarnya ya sudah tidak akan ada perubahan tadi ya. Nah, tadi bicara perubahan ya. Betul. Perubahan itu ada kalau kita punya impian. Memang tidak mudah mencapainya, tetapi bukan tidak mungkin asal kita benar-benar mau konsisten terhadap diri sendiri dan tetap mau belajar dari lingkungan ya dimanapun kita. Saya kira itu poin pentingnya. Yang kedua ya memang harus membangun komunikasi ya, membangun komunikasi di lingkungan kerja terhadap pimpinan, rekan kerja, dan juga membangun komunikasi terhadap keluarga, karena dukungan keluarga saya sampaikan sangat penting untuk kita bisa mencapai impian-impian kita ya, sehingga nanti tidak hanya untuk kepentingan ambisi pribadi tapi juga untuk kontribusi kita yang lebih baik di unit kerja, di organisasi kita, dan memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga ya. Mungkin tidak memberikan dari nilai ekonomi, tapi memotivasi mereka untuk tetap maju ya. Mungkin sedikit tambahan misalnya, ya anak saya itu sekarang sudah S2 ya. Yang pertama sudah S2 dari arsitektur UI, yang kedua sudah S2 juga manajemen keuangan FEB UI, dan itu tentu ada pembelajaran dari orang tua ya. Betul. Ya jadilah teladan gitu ya di keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, supaya keluarga itu bisa saling membangun satu sama lain. Nah saya kira itu yang bisa saya share ya kawan cerita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Baik, luar biasa ya kawan cerita. Episode kali ini Pak Rustam telah memotivasi kita bahwa kita sebagai ASN tidak cukup berhenti di posisi kita saat ini, tapi kita harus selalu menggantungkan cita-cita kita sehingga ada semangat untuk ingin menggapai yang lebih, sehingga itu bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berkontribusi lebih nyata lagi ya Pak ya, bukan hanya bagi kita, bagi keluarga, tapi juga bagi lingkungan sekitar kita dan organisasi kita. Tetap semangat kawan cerita dimanapun berada, tetaplah memotivasi diri untuk berjuang dan lebih baik lagi.